Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang saya cintai, kita akan mendiskusikan terkait pendidikan perspektif berbakti kepada orang tua, atau dalam bahasa Al-Quran disebut juga dengan kelekatan. Nanti akan kita bahas itu pada waktunya. Mengatakan pendidikan sebagai sebuah perspektif atau keberbaktian atau berbakti pada orang tua sebagai sebuah basis untuk melihat pendidikan, tentu hanya salah satunya saja yang bisa kita lakukan. Banyak hal bisa kita lakukan. Secara umum kita sudah mengenal pendidikan kontekstual, pendidikan berbasis otak, pendidikan berbasis kecerdasan majemuk, dan lain sebagainya. Begitu juga pandangan mengenai pendidikan terhadap Al-Quran, dari Al-Quran. Kenapa sekarang saya membicarakan sebuah perspektif yang lain? Ini sekedar upaya agar nampaknya kita saat ini begitu terbelenggu ya oleh sistem yang ada, sehingga sekalipun sistem pendidikan yang ada itu memberikan kepada kita kualitas yang tidak memadai, masa depan kita sebagai masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, tidak bisa diarahkan, ditanggungkan kepada pendidikan yang ada. Begitu juga generasi masa depan anak-anak kita menjadi generasi yang mandiri, memiliki pekerjaan, dunia usaha, lingkungan kerja yang kondusif, mampu bersaing, berkompetisi dengan yang lain, mampu menjadi kekuatan yang membuat negaranya terbebas dari ketergantungan kepada yang lain. Nampaknya ini menjadi tanda tanya besar. Namun dalam situasi demikian, kita semua selalu saja dibuat sulit untuk bisa bergerak dengan berbagai macam alternatif, berbagai macam berdasarkan otonomi yang kita miliki untuk mencobakan hal-hal yang memberikan peluang untuk kita lebih kuat, lebih baik, selalu terhambat, selalu tersendat, dan nampaknya juga kita tidak banyak memiliki keberanian. Sehingga saya berharap dengan misalnya perspektif yang dibangun sekarang itu dikaitkan kepada sesuatu yang dekat kepada kita sebagai orang tua, kita memiliki anak-anak, ya mungkin bisa lebih kokoh lah ya, juga lebih banyak hal yang kita kenali, kita miliki kemampuannya, dan kita juga punya potensi yang teramat besar karena betapa besarnya kita ingin melindungi anak-anak kita. Yang kedua juga dengan merujuk kepada Al-Quran, berharap sekalipun nanti kita
kesulitan merealisasikannya, tapi kalau kita menemukan bahwa Al-Quran membuka jalan tentang itu, semoga itu bisa menguatkan keimanan kita. Itu sebabnya kita sekarang akan langsung saja untuk mengenal penggunaan kata berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran. Dan ini sejak awal memberikan kejutan yang besar. Ternyata kalau kita membaca ayat-ayat tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, diwakili surat Al-Baqarah 233, surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16, surat Luqman ayat 14 itu berbicara tentang hubungan yang khusus, perintah berbuat baik, tapi dengan mengkaitkan kepada hubungan primordial, hubungan asali, yaitu dengan ibu, dengan orang tua, khususnya nanti dengan ibu, atau diawali sepenuhnya ikatan yang kokoh ini diawali dengan ibu. Kita akan membaca ini di ketiga surat itu. Kita mulai atau mencontohkan saja surat Al-Baqarah 233. Dan ibu-ibu hendaklah, bismillahirrahmanirrahim, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian surat Al-Ahqaf nanti akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan setelah dari surat Al-Baqarah 233 kita mengetahui tentang kelekatan yang terjadi. Kita baca surat Al-Luqman ya. Surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Surat Luqman ini jauh lebih kuat ya. Bukan jauh lebih kuat, maksudnya kalau tadi menjabarkan 233 Al-Baqarah 233 tentang bagaimana hubungan yang melekat, atau disebut bahwa orang tua itu, ibu itu bukan hanya sekedar akar eksistensi atau
Kalau Wahbah Juhaili menyebutnya sebagai kehadiran atau jahir penciptaan Allah itu kehadirannya atau jahirnya nyatanya ya berlangsung di dalam perut ibu, ya mulai dari sperma terus bercampurnya ya, kemudian sampai tumbuh daging dan seterusnya sampai akhirnya menjadi jabang bayi. Nah, dari situ kemudian proses kelahiran dan penyapihan. Itu yang menunjukkan kemelekatan itu tidak ada duanya, sehingga malah disebutkan adalah jahir penciptaan itu berlangsung di dalam perut ibu. Jadi hanya berlangsung berdua saja antara si bayi dan ibunya. Itu benar-benar kemelekatan yang tidak ada duanya. Nah, akibat dari itu atau pengaruh dari itu atau keharusan dari itu adalah disampaikan di surat Luqman ketika Allah menyampaikan perintah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Sehingga bahkan dilanjutkan bahwa benar-benar bahwa orang tua itu, ibu itu adalah akar eksistensi, ya. Sehingga ya keberadaan kita memang harus mengingat itu, karena itulah yang menyebabkannya, yang memberlangsungkan kita menjadi diri kita sekarang. Sehingga bila kita berbicara tentang itu, tidak ada hal yang dipantas bagi kita selain bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Begitu juga dijelaskan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan bismillahirrahmanirrahim, dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah dilimpahkan Engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang diridhoi Engkau, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ayat ini lebih jauh menjelaskan bahwa berbakti itu atau kemelekatan tadi tidak hanya kita syukuri pada periode yang pendek, tapi itu harus kita syukuri dalam periode keseluruhan hidup kita. Bahkan rasa syukur kita terhadap diri kita yang sudah sampai, saya misalnya sudah memiliki anak, maka rasa syukur saya itu menjadi dua, rasa syukur saya terhadap saya sendiri dengan istri, dengan keluarga, dan rasa syukur saya kepada orang tua. Dengan artinya ini ada satu kondisi di mana kemelekatan itu diulang kembali, ya. Kemelekatan yang terjadi pada diri kita ketika kita besar, ketika kita dikaitkan dengan seorang ibu sebagai akar eksistensi kita, ketika kita dikaitkan dengan orang tua pada masa tumbuh kita,
Selanjutnya kita juga menjadi orang tua yang memiliki anak, dan pada saat bersamaan kita juga menjadi seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Ini yang tidak ada dalam konteks masyarakat sekuler, masyarakat barat, karena orang di barat sering mengatakan bahwa mengurus anak sampai dia menjadi dewasa adalah kewajiban. Ya, anak keumumannya juga memandang itu sebagai kewajiban orang tua, sebagai hak mereka. Jadi ketika si anak sudah dewasa dan memiliki anak atau berkeluarga, maka dia seperti orang tuanya memiliki kewajiban kepada anaknya, tapi tidak berhubungan dengan dia memiliki kewajiban untuk berbakti. Jadi ini hal yang sangat khas, ya, sangat khas dalam Islam. Nah, ini kelompok ayat pertama. Jadi ayat yang mengaitkan berbakti kepada orang tua, karena orang tua menjadi akar eksistensi, menjadi jahir proses penciptaan. Ya, Allah yang menciptakan manusia dari segumpal tanah dan selanjutnya, dan proses itu terjadi di dalam tubuh ibu, sehingga jahir penciptaan itu disebutkan oleh Wabajul Haili memang berlangsung di dalam tubuh. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang bersifat universal. Ini yang harus ditekankan. Peristiwa ini adalah peristiwa yang berlangsung universal. Sehingga berbakti dengan mengingat masa kecil, dengan mengingat kedudukan orang tua sebagai akar eksistensi, dengan mengingat kemelekatan yang tiada duanya ketika anak dikandung, dilahirkan, dan penyapihan, sesuatu yang khas terkait dengan ibu. Ya, berlaku bagi semuanya, berlaku secara universal gitu. Dan itu adalah sesuatu yang teramat kokoh, ya. Kalau di surat Al-Ahqaf makanya perintah untuk kepada berbuat baik, atau di surat nanti yang akan kita bahas di surat An-Nisa, surat Al-Isra, perintah mentaati Allah itu ya diikuti oleh perintah mentaati orang tua, perintah berbuat baik kepada orang tua. Jadi memang itu sesuatu yang kokoh sehingga disandingkan dengan kokohnya keimanan. Sebagaimana keimanan kepada Allah menjadi hancur dengan kemusyrikan, dengan kesombongan, dengan sesuatu yang teramat besar, maka memudarnya dorongan untuk berbakti, memudarnya dorongan untuk mengasihi orang tua, memudarnya kemampuan seseorang untuk menyayangi orang tuanya, untuk bersegera membahagiakan mereka, itu akan membutuhkan keburukan yang besar. Itu akan membutuhkan kekuatan negatif, kekuatan keburukan yang besar, atau akan membutuhkan kekuatan atau peristiwa yang sangat besar, terutama ya peristiwa yang berkaitan dengan masalah-masalah tauhid, atau kalau dengan ibu, dengan perempuan, peristiwa besar bagi perempuan adalah yang terikat dengan perempuan, misalnya kewajiban memakai hijab, atau maka
tidak memakai hijab akan menjadi suatu peristiwa besar. Kewajiban bagi orang tua adalah keluarga yang sah, hubungan suami istri yang sah, maka seks bebas atau perjinahan itu menjadi peristiwa-peristiwa yang akan menghancurkan, peristiwa-peristiwa yang akan menghilangkan sesuatu yang kokoh ini. Kumpulan ayat-ayat yang kedua ternyata berbakti kepada orang tua itu diletakkan, ya, didudukan, diletakkan, atau tepatnya menjadi bagian dari apa yang oleh Al-Quran disebutkan sebagai prinsip-prinsip jatuh yang menentukan jatuh bangunnya masyarakat, jatuh bangunnya peradaban. Itu disampaikan di surat Al-Baqarah 83, kemudian di surat An-Nisa 36, di surat Al-An'am 148 sampai 150, kemudian di surat Al-Isra. Saya ingin membacakan di surat An-Nisa 36. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri, yang enggan mengindahkan hak-hak orang lain. Nah, di sini berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari 10 titah membangun. Kalau Mbah Juhaili di tafsirnya terkait dengan surat Al-Isra itu masuk ke ayat ini, sebentar, surat Al-Isra, ya, masuk ke ayat ini disebutnya kayak begini, masuk ke bab yang panjang yang nanti kita akan membahas sekilas, ya. Itu masuk ke ayat surat Al-Isra itu dengan judul, ya, pokok-pokok sistem masyarakat muslim. 2. Tauhid sebagai dasar keimanan dan ikatan kuat dalam keluarga muslim adalah pilar bagi masyarakat. Ini judul untuk penjelasan surat Al-Isra ayat 22 sampai 30. Ya. Itu disebutnya seperti itu. Nah, di surat 36 itu pokok-pokok sistem masyarakat Islam itu adalah 10 ini. Ya, pertama, mengajak seluruh umat manusia untuk hanya menghamba kepada Allah dan meninggalkan penyembelihan berhala. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, memerintahkan kita untuk berbuat baik seraya menegaskan berbuat baiklah kepada seluruh karib kerabat. Jadi di surat ini itu bagian dari titah. Sementara di surat
Al-An'am 151 sampai 153 adalah ini berkaitan dengan 10 perintah ya, 10 perintah. Ini berkaitan dengan ya penjelasan terkait dengan berbagai hal yang menyimpangnya juga. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ya. Saking di sini katanya adalah kata positif ya, bukan pengharaman karena dijelaskan bahwa saking pentingnya berubah itu tidak bisa dikatakan dengan kata negatif, yaitu menjelaskan tentang durhaka, pengharaman durhaka kepada orang tua. Saking tidak bolehnya, jadi bunyinya di sini adalah menurut penjelasan di sini menjadi kalimat positif. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Lalu dilanjutkan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, supaya kalian memahaminya. Ini surat Al-An'am ayat 151. Ayat 152-nya, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan untuk kemaslahatan hingga ia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian memerintahkan prinsip keadilan kendati pun terhadap kerabat. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Nah, ini jadi kelompok ayat yang kedua itu menempatkan perintah berbakti, berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu diantara prinsip atau pokok-pokok sistem masyarakat Islam, atau di ayat yang barusan kita bacakan itu tentang itu bagian penting dari hal-hal yang tidak boleh goyah, tidak boleh menyimpang, tidak harus menjadi bagian yang paling kokoh ketika yang lainnya jangan. Jadi keadaan sudah seperti itu. Nah, yang betul-betul pertama harus kokoh, harus dipertahankan, harus tidak goyah adalah berbakti kepada orang tua. Saya ingin membacakan tentang kenapa disebutkan seperti itu. Keterangannya ya. Setelah itu redaksi ayat selanjutnya menjelaskan hak kedua orang tua seraya berpesan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hak kedua orang tua termasuk masalah yang memperoleh penekanan khusus dalam Al-Quran. Sangat sedikit tema lain yang memperoleh penekanan yang sedemikian rupa dalam kitab ini. Masalah hak orang tua ini dijelaskan setelah masalah tauhid dalam Al-Quran dalam 4 tempat. Dari ungkapan yang sering diulang-ulangi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara masalah tauhid dan hak orang tua terdapat hubungan yang sangat erat. Penjelasannya, nikmat terbesar adalah nikmat hidup. Pada tingkat pertama, nikmat hidup itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada tingkat berikut berhubungan dengan kedua orang tua. Hal ini karena anak adalah sebagian dari wujud orang tua. Atas dasar ini,
tidak menghiraukan hak orang tua adalah sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memiliki, Nah, itu tentang penjelasannya. Tapi nampaknya bukan di penjelasan sini. Saya mendapatkannya tentang kenapa itu tidak dinyatakan sebagai dengan kata negatif tapi kata positif. Mungkin nanti pada saatnya ini bisa saya cari ya kalau leluasa. Nah, yang menjelaskan bagian pentingnya dari kita saat ini berkaitan dengan ayat-ayat ini ya. Jadi beda menempatkannya, yang tadi berkaitan dengan dan hanya dibatasi oleh hubungan anak dengan orang tua. Pada periode awal pengkhususan itu adalah hubungan anak dengan ibu, kemudian nanti hubungan anak dengan keluarga, dengan orang tua. Pada kelompok ayat ini berbakti kepada orang tua menjadi bagian terpenting, bagian utama dalam pembangunan masyarakat ya. Dalam pembangunan masyarakat juga menjadi runtuh, menjadi kacau, masyarakat menjadi banyak kekacauan di masyarakat itu kalau dalam kacamata Al-Quran ya bisa dilihat dari berbakti atau tidaknya anak-anak yang pada keluarga di masyarakat itu pada orang tuanya. Sama seperti apa yang tadi dijelaskan pada ayat-ayat yang mengkaitkan anak dengan akar eksistensinya yang berlaku universal, ayat ini pun berlaku universal ya. Di surat Al-Baqarah itu kelanjutan ayatnya itu secara panjang lebar berbicara tentang Bani Israel dengan mencakup 2 periode, yaitu kenabian dari Musa dan kenabian dari Isa alaihissalam. Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Jadi 10 aturan-aturan tadi yang dibacakan ya, ataupun 10 perintah itu juga sama ya, itu berlaku bagi dikenali di agama-agama samawi. Itu juga kalau kita menyimak apa yang disampaikan di surat Al-An'am, nah itu malah di surat Al-Baqarah itu hukum-hukum tadi, pokok-pokok aturan tadi, nilai-nilai, prinsip-prinsip jatuh bangunnya masyarakat itu dikenali berlaku bagi agama-agama samawi. Nah, pada surat Al-An'am itu berlaku bagi kehidupan sekuler ya, bagi kehidupan yang tidak terkait dengan agama, bagi kehidupan yang tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadi asal seluruh makhluk dan tidak meyakini tentang kehidupan akhirat. Nah, dan tidak menerima adanya nabi yang menjadi utusan ya, ini dinyatakan pula. Nah, konteksnya itu disebutkan di surat Al-An'am. Jadi apa yang dimaksudkan oleh kelompok ayat yang kedua ini, surat Al-Baqarah 83, An-Nisa 36 dan Al-An'am 148 sampai 148 ya, bisa dilihat terus sampai 150, kemudian Al-Isra. Nah,
ini berlaku secara luas, bukan secara universal. Dan di surat Al-Isra ayat 23 sampai 33 ini ada yang menarik ya. Jadi kalau pertanyaannya begini, kalau kita sekarang ada dalam kondisi masyarakat yang disebutkan oleh masyarakat yang melanggar, menjauh dari prinsip-prinsip itu dipilih sesuai dengan kepentingan kita. Di salah satu tafsir disimpulkannya begini, rangkaian ayat-ayat di atas berbicara mengenai peristiwa yang berlaku pada Bani Israel, ini yang surat Al-Baqarah, dan menjelaskan hukum-hukum alam yang menyebabkan kehancuran dan tetap berdirinya suatu bangsa. Faktor terpenting yang akan mengekalkan, meninggikan, dan mengangkat derajat suatu umat dalam pandangan Al-Quran adalah bersandar pada kekuatan dan kekuasaan Allah yang tidak akan sirna, serta hanya tunduk dan takut kepadanya dan tidak kepada yang lainnya. Kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Salah satu faktor lain yang akan mengekalkan ialah adanya hubungan kerjasama di antara anggota-anggota masyarakat. Dan ini yang diungkapkan Al-Quran sebagai berbuat baik kepada orang tua, karena mereka berdua adalah anggota masyarakat yang paling dekat dengan seseorang, kemudian berbuat baik kepada kaum kerabat, dan selanjutnya kepada masyarakat umum dari kalangan orang-orang fakir dan miskin serta anggota masyarakatnya. Ini yang menjelaskan betapa kukuhnya keluarga. Karena keluarga ternyata menjadi asal, dan keluarga yang kukuh itu adalah keluarga di mana anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Maka kalau situasi masyarakat seperti diungkapkan di surat Al-Baqarah 83 atau surat Al-Isra ya, di mana di antaranya adalah perzinahan atau orang-orang mereka yang memutuskan tidak memiliki anak karena takut dengan beban yang akan dipikulnya, atau hanya ingin mencukupkan kebahagiaan buat diri mereka sendiri, atau bahkan seperti umum di barat, mereka tidak mau memiliki anak supaya bisa memuaskan, terjerembab dalam kebebasan seksual gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ada dalam situasi seperti itu, lingkungan seperti itu, pertanyaannya apakah yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ternyata di surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa yang harus kita lakukan pada situasi itu ya adalah menguatkan etika dalam berhubungan dengan orang tua, menguatkan kualitas keberbaktian kita kepada orang tua. Yang kedua yang dilakukan menurut surat Al-Isra ini adalah keluarga mengambil peran. Ada 3 gerakan penting ya menurut surat Al-Isra. Nanti kita bacakan ya. Pertama adalah menguatkan pondasi rumah berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak, ya, etika berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak, dan ini sedemikian detailnya, nanti kita sempatkan membacanya. Gerakan yang kedua adalah keluarga mengambil peran untuk melaksanakan prinsip-prinsip
eh, yang terkait dengan jatuh bangunnya masyarakat. Jadi keluarga yang melakukan itu. Kalau kita berbicara dalam konteks dakwah, dalam konteks pergerakan masyarakat, ya ini berarti keluarga-keluarga itu mengambil peran untuk melaksanakan, menerapkan prinsip-prinsip itu. Contohnya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kemudian berbuat baiklah kepada karib kerabat, ya. Berbuat baiklah kepada anak yatim, berbuat baiklah ke orang miskin, berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, berbuat baiklah kepada teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Jadi ini yang peran yang harus dijauhkan. Kalau tadi berkaitan dengan larangan, ya jangan lakukan apa yang menjadi hal-hal yang buruk di masyarakat. Nah, gerakan kedua adalah gerakan masyarakat, gerakan keluarga untuk melaksanakan prinsip-prinsip masyarakat. Jadi jangan membangun keluarga yang Anda itu hanya memperhatikan diri sendiri, atau paling jauh memperhatikan kerabat. Kita tidak memperhatikan lingkungan, kita tidak peduli dengan kesenjangan sosial, kita tidak peduli dengan bahaya-bahaya dari budaya yang merangsek ke kita dan lain sebagainya. Itu sangat luas. Tapi pada intinya yang kedua adalah gerakan yang bergerak, gerakan yang rumah untuk melaksanakan prinsip-prinsip menurut Al-Quran yang terkait dengan jatuh bangunnya masyarakat. Gerakan yang ketiga adalah itu berkaitan dengan memastikan orang tua mengambil peran untuk mencegah, memfilter, menghalangi hal-hal yang buruk di masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di surat Al-An'am tadi, ya. Ada jadi gerakan yang kedua adalah orang tua, dan ini karena konteksnya masyarakat, orang tua kalau kita menyebutkan orang tua melakukan gerakan, maka orang tua itu nanti akan terhubung dengan kerabat, terhubung dengan teman, terhubung dengan tetangga. Itu semua akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Jadi ini memang gerakan perubahan sosial seperti itu yang akan terjadi. Jadi yang ketiga itu adalah gerakan dengan rumah, dengan orang tua sebagai pemegang kendalinya untuk mencegah hal-hal yang buruk di masyarakat itu mengintervensi rumah, menyerbu rumah itu. Ya mungkin salah satu contoh yang sederhana lah, kayak sekarang gadget itu membuat dunia dimanapun keanehan, kekisruhan, kekacauan, ketidakjelasan. Kalau kita kehidupan sehari-hari diperintahkan pada laki-laki untuk menjaga pandangan, tapi melalui media itu kita bisa ketawa, bisa bahagia, melalui rekayasa budaya dan lain sebagainya kita bisa senang dengan itu. Padahal dalam perintah sehari-hari, kalau kita melihat hal-hal demikian itu diperintahkan untuk menjaga pandangan dan lain sebagainya. Nah, berarti ini juga menjadi perkara penting. Inilah yang dimaksudkan, dicontohkan sebagai gerakan yang ketiga. Jadi saya ulangi, ada 3 gerakan.
ketika kita dalam keadaan masyarakat yang kacau, dalam keadaan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, pertama gerakannya adalah menguatkan nilai-nilai keberbaktian kepada orang tua. Yang kedua adalah membawa keluarga kita untuk melaksanakan nilai-nilai, nilai-nilai prinsip-prinsip yang dikatakan Al-Quran menjadi sebab jatuh bangunnya sebuah bangsa, jatuh bangunnya masyarakat. Yang ketiga adalah keluarga, orang tua mengambil peran untuk mencegah hal-hal buruk yang ada di masyarakat. Nah, inilah yang disampaikan dalam surat Al-Isra. Oke, kita mulai untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ini bisa dibedakan di ayat 23 ini, perbedaan antara kelompok ayat yang menempatkan berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari prinsip-prinsip jatuh bangunnya masyarakat, yaitu bukan mundur ke masa lalu sampai kita dalam kandungan, tapi maju ke depan. Sehingga di sini disebutkan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut. Itu sebabnya kejadian ini sudah kentara konteksnya memang ada di masyarakat, ya. Konteksnya ada di masyarakat, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan yatim miskin. Ya, ini konteksnya sudah seperti itu, sesuatu yang menyertai perjalanan orang tua sampai berusia lanjut. Kita lanjutkan ke ayat 24 yang terus menetapkan tentang etika yang luhur untuk berbakti kepada orang tua. Ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hamburkan secara boros. Ayat 26 ini menarik, memunculkan kata boros itu setelah kita dihubungkan, ya, setelah kita dihubungkan dengan kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu, ya, bentuk menghambur-hamburkan secara boros itu, atau dikatakan dalam penjelasan di beberapa tafsir, ketika kita tidak
menempatkan pemberian pada tempatnya, mengarahkan pemberian kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita memberikan harta kita itu semuanya kepada keluarga dan melupakan kerabat dekat, melupakan orang miskin, tidak peduli dengan kesenjangan sosial yang ada, tidak peduli dengan orang-orang yang kesulitan. Ya kalau perhatiannya kepada keluarga sepenuhnya dan tidak peduli pada itu semua, padahal sudah lebih dari cukup apa yang diterima dari keluarganya, atau tidak siap hidup dengan sederhana atau secukupnya, untuk kemudian menempatkan kelebihan dari harta itu kepada orang miskin, yaitu sama disebut dengan boros. Tentu saja tidak ada larangan untuk hidup kaya, untuk berpenampilan yang perlente, yang menjadi hal yang tidak tepat itu apabila seperti diungkapkan di sini ada kerabat dekat, ada orang miskin, dan ada orang yang dalam perjalanan. Hal yang juga sama kalau seandainya kita juga pada ayat selanjutnya, ya kita juga tidak pada tempatnya ketika memperhatikan golongan, memperhatikan kerabat, memperhatikan organisasi, memperhatikan apa yang menjadi kepedulian minat kita, tapi tidak sementara kepada keluarga seadanya. Tentu saja itu hal yang tidak tepat, karena tentu keluargalah yang paling utama. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan pada keluarga sudah dicukupi, tapi kita masih menambah lagi karena memang keberlebihan yang dimiliki, dan sambil kita tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ayat 20, kita lanjut ke ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada hadis yang menyampaikan kalau kita menempatkan dengan adil pada tempatnya harta kekayaan kita, rizki yang kita dapat, yaitu bukan pemborosan kalaupun memang kita berikan dengan banyak. Kalaupun diberikan sangat sedikit kepada sesuatu yang maksiat, itu namanya pemborosan. Nah, sehingga di sini di ayat ke-28 dikaitkan, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh, yang tadi ayat 27 ya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah maksudnya. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, ini sudah penunjukannya beda penggunaan kata gantinya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, mendekati zina, janganlah kamu mendekati zina, ini bagian dari gerakan ketiga yang dilakukan oleh terutama para bapak ya, yang memang lebih luas beraktivitas di luar gitu ya. Nah, di sini disampaikan, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini cara kita kalau zina itu satu perbuatan yang sifatnya penuh daya tarik ya, memikat. Jadi memang itu perintah yang sedemikian tegasnya sehingga digunakan jangan mendekati ya, jangan mendekati. Mbah Juhaili mengutip sebuah pernyataan tentang kata ini. Tidak ketemu, tapi ada satu kutipan yang menjelaskan itu, bahwa jangan mendekati itu kata yang larangan yang sangat kuat gitu ya, larangan yang sangat kuat. Nah, ini bagian yang kita sebagai para orang tua ketika kita beraktivitas di dunia luar, ini hal-hal yang benar-benar harus kita pegang. Karena sekali lagi, bila zina itu terjadi, maka itu artinya tidak ada penghormatan terhadap pasangan. Tidak adanya penghormatan terhadap pasangan itu akan menyebabkan pendidikan, pelajaran yang menempatkan kita tidak menghormati, menempatkan anak, mencontohkan pada anak untuk tidak menghargai, menghormati. Jadi betapa tadi bahwa kekokohan perintah berbakti itu akan hancur oleh sesuatu yang sangat kuat pula. Nah, yang sangat kuat itu di sini disebutkan zina. Ya. Jadi karena zina itu benar-benar kalau bagi pasangan, maka itu merupakan penghancuran martabat, pengabaian kehormatan. Ini sesuatu yang sangat besar. Dan inilah yang menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan. Apabila zina itu menjadi sesuatu yang tersebar, maka rumah itu akan terdiri dari anak-anak yang tidak mengenal berbakti kepada orang tua. Tidak ada respect, ya orang tua juga sudah rendah. Orang tua kayak begitu, di antara mereka saling tidak menghargai. Ya, ada alasan apa anak untuk menghargainya? Selanjutnya kita lanjutkan ayat ke-33, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas
dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Nah, Wahbah Juhaili di tafsir ini kita sudah memberikan contoh ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan penguatan etika berbakti kepada orang tua. Kita sudah membicarakan tentang keluarga yang harus berperan di ayat berperan dalam menerapkan nilai-nilai itu yang terkait tadi dengan pembahasan dilarang boros ya, menghambur-hamburkan hartamu secara boros, berkaitan dengan kerabat dekat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Terus yang tadi tentang zina itu satu contoh dari upaya gerakan yang ketiga, yaitu ketika kita mencegah keburukan yang ada di lingkungan masyarakat itu, mendobrak benteng rumah, menyusup ke dalam rumah gitu ya. Itu termasuk juga kalau bisnis yang haram, bisnis yang tidak baik, bisnis yang merampas hak orang dan lain sebagainya, yang disebutkan dengan contoh larangan untuk mengurus timbangan dengan baik atau mengelola masyarakat dengan bersikap adil terhadap orang lain sekalipun itu terkait dengan kerabat. Ini juga satu hal yang menunjukkan bahwa hal-hal yang buruk di masyarakat itu jangan dibawa ke rumah. Jadi kita harus mengambil peran itu, mencoba peran itu, dan apa yang tidak baik di masyarakat itu jangan menjadi bagian dari kita, bagian dari rumah. Wahbah Juhaili ketika melanjutkan tafsir dari ayat Al-Isra 22 sampai 30, kemudian sebelum masuk ke penafsiran ayat 31 sampai 39 menjelaskan hubungan antara ayat kelompok ayat keduanya ya, yaitu ayat 22 sampai 30 dengan hubungannya dengan ayat 31 sampai 39. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Wahbah Juhaili. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam ayat ini dan sebelumnya agar melakukan 25 hal yang wajib dilakukan seorang hamba, yaitu dimulai dengan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian ditutup dengan perintah yang sama. Hal ini mengingatkan bahwa pijakan awal dari semua perbuatan, ucapan, pikiran, dan zikir adalah tauhid. 1. Menyingkirkan kemusyrikan. 2. Perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyembah selain Allah. 3. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. 4 sampai ke 8. Bentuk-bentuk bakti kepada kedua orang tua terdapat 5 hal, yaitu tidak berkata buruk sekalipun, tidak meninggikan suara atau membentak, berkata lembut dan mulia, merendahkan diri dan kasih sayang di hadapan mereka. Terakhir adalah mendoakan keduanya. 9 sampai 11 memberikan atau memenuhi hak-hak 3 golongan orang: kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang habis bekal dalam perjalanan. 12 tidak boros. 13 ucapan yang lembut kepada para duafa. Bila tidak, kita beri sedekah. 14 tidak bakil dan pelit. 15 dan 16 larangan menguburkan anak perempuan hidup-hidup atau membunuh anak-anak karena takut miskin, dan larangan zina. Ayat ini 3 hal ini nanti
perlu dibahas dalam konteks jahiliyah modern ya kalau istilah ininya. 17 dan 18 larangan membunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. 19 hak wali dalam kisos. 20 larangan tidak berlebihan dalam kisos. 21 menepati janji. 22 menyempurnakan timbangan dan takaran. 23 menimbang dengan adil dan tepat. 24 tidak menuruti prasangka. 25 larangan sikap sombong dan angkuh. Yang terakhir 26 sama seperti poin yang pertama, mengesahkan Allah semata. Sekarang kita akan secara khusus untuk membahas secara detailnya apa-apa yang bisa poin-poin yang bisa disimpulkan dari surat Al-Isra 23-24 tentang penguatan etika keberbaktian kepada orang tua. Ini penting sekali lagi karena ternyata pusat dari gerakan itu, dari 3 gerakan yang kita sudah bicarakan, itu adalah rumah. Dan rumah dalam hal ini menjadi nilai ruh utama dari rumah adalah nilai-nilai yang dipancarkan dari ruh berbakti kepada orang tua. Poin-poin yang bisa kita simpulkan dari Al-Isra 23 sampai 24. 1. Berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapa termasuk sifat orang yang bertauhid sejati. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. 2. Perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapa seperti perintah untuk bertauhid bersifat pasti dan mustahil dihapus. 3. Perintah berbuat baik kepada ibu bapa berbarengan datangnya dengan perintah untuk bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan bahwa berbuat baik kepada ibu bapa di samping merupakan kewajiban akal dan kewajiban manusia juga merupakan kewajiban agama. 4. Generasi baru harus berada di bawah naungan iman dan mempunyai hubungan dengan generasi sebelumnya. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, jangan kamu menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. 5. Tidak ada syarat dalam berbuat baik kepada ibu bapa. 6. Dalam berbuat baik kepada ibu bapa tidak ada perbedaan di antara keduanya. 7. Berbuat baik kepada ibu bapa harus kita sendiri yang melakukannya. Tidak boleh pakai perantara. Pak Quraish Shihab di tafsir Al-Misbah secara khusus membahas tentang tidak boleh pakai perantara ini ya, dan itu menjadi dasar nanti pada pembahasan berikutnya ketika kita membahas arti kemelekatan itu seperti apa. 8. Ihsan berbuat baik lebih tinggi nilainya dari infak, memberi infak karena mencakup cinta, kesopanan, pendidikan, musyawarah, ketaatan, rasa terima kasih, memerhatikan dan lain sebagainya. 9. Tidak ada batasan dalam berbuat baik kepada ibu bapa, tidak seperti kepada orang fakir sampai dia kenyang, atau jihad sampai fitnah hilang, atau puasa sampai waktu buka. 10. Perintah berbuat baik ditujukan kepada anak bukan
kepada ibu bapa. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Karena ibu bapa tidak memerlukan perintah untuk berbuat baik kepada anaknya, ia pasti akan melakukannya sesuai dengan tuntutan fitrahnya. 11. Semakin besar kebutuhan fisik dan non-fisik ibu bapa, maka berbuat baik kepada mereka semakin mendesak. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Ibu bapak yang sehat jangan kita bawa ke panti jompo, tetapi kita sendiri. 12. Ibu bapak yang sehat jangan kita bawa ke panti jompo, tetapi kita sendiri yang harus mengurusnya. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, di sisimu atau dalam pemeliharaanmu. Nah, panti jompo ini adalah kelumrahan, termasuk yang kalau di negara Skandinavia, negara dengan paham kesejahteraan, mereka yang sudah sepuh itu ditanggung mendapat jaminan sosial untuk kehidupan mereka. Tapi kalau di negara-negara yang tidak mendasarkan kepada hal itu, ya anak-anak itu diberikan kewajiban untuk membiayai orang tuanya ke panti jompo. Dan di barat, tanggung jawab terhadap orang tua itu menjadi salah satu alasan kenapa pernikahan itu tidak banyak diinginkan, hubungan seksual itu dibatasi, tidak sampai kepada pernikahan. Dan kalaupun sampai pada pernikahan itu sebagian besar tidak sampai kepada memiliki anak. 13. Di samping berbuat baik kepada ibu bapa, juga harus berkata dengan perkataan yang baik kepada mereka. 14. Dalam berbuat baik kepada ibu bapa dan berkata dengan perkataan yang baik kepada mereka, tidak disyaratkan adanya timbal balik. Artinya, kalaupun mereka tidak berkata dengan perkataan yang baik kepadamu, kamu tetap harus berkata dengan perkataan yang baik kepada mereka. 15. Seorang anak meski bagaimanapun keadaannya tetap harus merendahkan diri di hadapan ibu bapanya. Jangan sampai sikapnya melukai perasaan ibu bapanya. 16. Sikap merendahkan diri di hadapan ibu bapa harus dilakukan secara tulus dan atas dasar kasih sayang, bukan pura-pura dan dibuat-buat atau dengan tujuan untuk mengambil harta mereka. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. 17. Seorang anak di samping harus merendahkan diri di hadapan ibu bapanya, ia juga harus memohonkan kasih sayang untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18. Doa seorang anak untuk ibu bapanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, tentu Allah tidak akan menyuruhnya berdoa. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. 19. Doa anak untuk ibu bapanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada mereka. 20. Kasih sayang Allah merupakan pengganti kesulitan ibu bapa dalam mendidik anaknya. Kesimpulan ini ada dalam penggalan ayat, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah memelihara aku pada waktu kecil. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada sang anak, jangan engkau pelit dengan kasih sayang. Di samping itu juga minta tolonglah kepada Allah supaya engkau dapat menunaikan hak ibu bapamu.
21 jangan kau lupa dengan masa kecilmu dan masa lalumu yang telah menyusahkan ibu bapamu. Itulah apa yang harus kita kuatkan dan menjadikan bagian inti, bagian pertama dari gerakan, 3 gerakan yang kita lakukan berkaitan dengan berbakti, berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga ketika kita berada dalam situasi yang sedemikian berat, sedemikian rumit, masyarakat yang kacau, masyarakat yang apa-apa yang dilarang oleh agama sudah banyak bersebaran dilakukan, orang-orang menghadap kepada agama, kepada hal-hal tadi ya. Ada kelompok yang mengatakan mengambil ini, menolak itu, kelompok yang lain juga berbeda, mengambil yang lainnya dan menolak yang lainnya, dan mereka juga berseteru, bersaing. Situasi yang sedemikian rumit ini. Nah, kalau kita hidup dalam masyarakat yang katanya zaman edan, ya asal kita pahami ya keadaannya, tentu saja kita akan memiliki takdir, tempat yang tepat untuk tetap bisa terjaga pada jalan yang lurus. Dan sekali lagi pondasinya adalah bagaimana mengukuhkan nilai-nilai keberbaktian itu, membuat rumah itu terdiri dari orang tua yang berbakti kepada orang tuanya dan anak-anak kita yang berbakti kepada orang tuanya. Inilah bagian yang perlu disampaikan. Nah, poin-poin tadi terkait dengan surat Al-Isra 23 semoga bisa kita catat sebagai pelajaran yang penting. Sampai di sini pembahasan pertama tentang berbakti kepada orang tua kita sudah mengetahuinya. Nah, nanti bagaimana peran keluarga itu, ya kita membicarakan satu keluarga dan bagaimana nanti keluarga itu terhubung, bagaimana gerakan yang kita lakukan untuk mendidik anak dengan berbasiskan etika berbakti kepada orang tua yang luhur itu berpadu dengan hubungan kita. Prioritas setelah kepada orang tua adalah kepada kerabat, kemudian kepada yatim dan kepada orang miskin. Apakah kedudukan teman itu seperti apa? Karena kedudukan teman itu yang disampaikan di beberapa ayat untuk berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan kepada teman. Dan teman di sana adalah rekan bisnis, rekan seorganisasi, rekan sepengajian mungkin, atau rekan yang paling lumrah adalah biasanya rekan seprofesi, seasosiasi, memiliki kepedulian yang sama, misalnya memiliki berkumpul dalam organisasi yang sama untuk membela orang-orang miskin, boleh jadi gitu ya. Berorganisasi sama-sama untuk
lingkungan hidup. Nah, kita perlu mengingat saya ingin membacakan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan ketika keduanya masih hidup atau setelah meninggal dunia. Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Malik bin Rabi'ah Al-Sa'idi. Ia berkata, ketika saya sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Ansor datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya setelah keduanya meninggal dunia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, yaitu dengan 4 hal: mendoakan keduanya, memohonkan ampun, melaksanakan janji, memuliakan teman-teman mereka, menyambung hubungan silaturahim yang dirimu tidak terhubung dengannya kecuali melalui jalur keduanya. Hal-hal inilah yang masih dapat kamu lakukan untuk berbakti kepada keduanya setelah mereka meninggal." Jadi orang-orang yang bekerja sama, termasuk salah satu di antaranya ketika kita membuat sekolah yang didasarkan kepada 2 kelompok ayat yang kita bahas misalnya, atau menjadi sekolah yang menjadi kurikulumnya didasarkan kepada 3 gerakan yang kita bicarakan tadi, dan teman-teman yang berkumpul mengurusi itu. Nah, ini juga menjadi bagian yang kalau kita meninggal, ya anak-anak kita berkewajiban untuk meneruskan hal itu. Itu saya kira ada hal yang saya ingin hantarkan sedikit. Pembicaraan kita tentang ayat-ayat berbakti kepada orang tua berdasarkan kedudukan orang tua yang menjadi akar eksistensi kita, menjadi jahir itu dalam kandungan ibu itu menjadi jahir bagi penciptaan manusia yang bersifat universal. Demikian pula prinsip-prinsip pokok-pokok jatuh bangunnya masyarakat atau itu juga merupakan hal yang bersifat universal. Nah, kita ternyata memiliki hal yang berbeda, dikhususkan sebagai umat Islam, ada yang khusus bagi kita. Ini terkait dengan apa-apa yang didasarkan kepada kekuatan rumah atau pendidikan yang dimulai dari sedini mungkin, yang tidak diserahkan ke manapun, ya. 3 gerakan tadi mengunci berbakti kepada orang tua, artinya mengunci kepada kelekatan. Dan setiap proses pendidikan yang berlangsung di masa anak-anak basisnya adalah kelekatan. Nah, ada 3 syariat yang mendasarkan diri pada kelekatan itu, yaitu pendidikan seks melalui perintah meminta anak untuk meminta izin pada 3 waktu, kemudian salat, dan ketiga puasa. Salat dengan merujuk pada hadis perintahkan anak sholat pada usia 7 tahun, pukul pada usia 10 tahun. Nah, berarti sampai usia 0 sampai 7 tahun
Anak-anak itu sudah kenal dengan sholat dengan melihat bagaimana orang tuanya melaksanakan sholat, dan sholat mempengaruhi kehidupan material dan spiritualnya, mempengaruhi sikap terhadap jasmani dan rohaninya. Nah, bagaimana kualitas itu menjadi bagian sehari-hari dari orang tua, menjadi rutinitas orang tua, karena sholat sendiri dilaksanakannya begitu ketat pengulangannya, maka itu sangat memadai menjadi pelajaran yang hanya dengan menyaksikan, hanya dengan anak ada di satu rumah. Seperti itu kelekatan, tidak memerlukan pengajaran. Tapi anak dia menonton, menyaksikan, sekaligus pemain terlibat gitu. Ya itulah pendidikan di rumah. Nah, 3 hal tadi adalah hadiah khusus bagi kita. Sebetapa hebatnya plus yang diberikan kepada kita ini. Nah, ini akan menjadi bagian yang kita bahas selanjutnya ke depan. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.